Assalamualaikum, apa kabar semua? Pada video kali ini kita akan belajar tentang nilai waktu uang atau time value of money. Nilai waktu uang adalah bahasan yang sangat penting dalam manajemen keuangan, sampai seorang Benjamin Franklin menyatakan, jika kita ingin tahu nilai waktu uang, maka cobalah untuk meminjam uang, maka kita akan bisa merasakan dampaknya. Jadi apa itu nilai waktu uang? Nilai waktu uang adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang adalah lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang. Jadi dengan memperhitungkan nilai waktu uang, maka sejumlah uang yang kita miliki saat ini akan lebih berharga ketimbang sejumlah uang dalam jumlah yang sama yang dimiliki di waktu yang akan datang. Apabila kita tidak memperhatikan nilai waktu uang, maka uang sebesar 1 juta rupiah yang kita miliki saat ini masih akan bernilai 1 juta rupiah 1 tahun kemudian. Namun lain halnya jika nilai waktu uang kita pertimbangkan, maka uang sebesar 1 juta rupiah saat ini akan menjadi 1,1 juta rupiah di tahun depan dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun. Nah, berikut adalah sedikit gambaran mengenai time value of money melalui perhitungan nilai yang akan datang atau future value dan nilai sekarang atau present value. Oke, kita mulai dengan future value. Apa itu future value? Future value adalah nilai uang saat ini pada periode waktu yang akan datang berdasarkan tingkat bunga atau pertumbuhan tertentu. Nilai masa depan ini berguna untuk memperkirakan berapa banyak tabungan atau investasi yang dilakukan hari ini akan bernilai di masa yang akan datang. Nah, future value itu sendiri bisa dihitung dengan menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan simple interest atau tingkat bunga sederhana, dan yang kedua dengan menggunakan compound interest atau tingkat bunga majemuk. Nah, apa perbedaan di antara keduanya? Mari kita lihat slide berikutnya. Simple interest adalah suatu cara menghitung nilai uang yang akan datang dengan asumsi tingkat pertumbuhan yang konstan dan satu pembayaran di awal periode yang tidak berubah selama periode investasi. Jadi kalau kita lihat rumusnya, simple interest adalah future value adalah nilai uang sekarang atau present value dikalikan dengan 1 ditambah I. I adalah tingkat bunga misalkan atau tingkat keuntungan yang diharapkan dikalikan dengan N. N itu adalah periode investasi, misalkan 5 atau 10 tahun. Jadi misalkan kita sekarang memiliki uang sebesar 1 juta rupiah atau present value-nya 1 juta rupiah, kemudian kita tabung pada tingkat bunga sebesar 10% per tahun selama 5 tahun, maka nilai uang yang akan datang dari uang 1 juta tersebut menjadi 1.500.000 rupiah. Nah, itu kalau menggunakan perhitungan simple interest. Nah, bagaimana kalau kita menghitung dengan menggunakan compound interest? Nah, berbeda dengan bunga sederhana, bunga majemuk menghitung saldo atau uang kumulatif pada setiap periode. Jadi hasil uang pada akhir periode akan diakumulasikan dalam perhitungan pada periode berikutnya. Oke, sebagai contoh seperti ini, apabila kita memiliki uang sebesar 1 juta rupiah sekarang, kemudian kita tabung pada tingkat bunga sebesar 10% per tahun selama 5 tahun, maka pada tahun pertama,
uang 1 juta tersebut akan mendapatkan hasil pengembalian berupa bunga sebesar 100.000 sehingga pada akhir periode menjadi 1.100.000 rupiah. Nah, uang sebesar 1.100.000 rupiah tersebut kemudian akan menjadi awal perhitungan periode tahun kedua. Jadi artinya hasil dari akhir tahun periode pertama itu akan diakumulasikan pada tahun kedua sehingga uang sebesar 1.100.000 tersebut kemudian dibungakan mendapatkan 110.000 rupiah sehingga total di akhir tahun kedua menjadi 1.210.000 rupiah. Hasil tersebut akan digunakan dalam perhitungan tahun ketiga sehingga total di akhir tahun ketiga menjadi 1.331. Dengan cara yang sama, maka uang tersebut akan menjadi sejumlah 1.610.510 rupiah. Jadi kalau kita hitung dengan rumus future value, perhitungnya sama ya, akan mendapatkan hasil 1.610.510 rupiah. Nah, itu contoh penggunaan dari compound interest atau tingkat bunga majemuk. Jadi nilai uang yang ada di awal periode hasilnya akan diakumulasikan, dimajemukkan pada periode berikutnya. Nah, itu tadi contoh perhitungan future value ya. Jadi dalam perhitungan future value, dari kita menghitung nilai sekarang ke nilai yang akan datang, itu terdapat satu faktor atau satu variabel yang disebut dengan faktor compounding. Jadi pada angka berapa uang tersebut akan dimajemukkan selama periode waktu tertentu. Nah, menentukan future value itu bisa menjadi suatu hal yang rumit atau sederhana, bergantung pada jenis aset yang kita hitung. Sebagai misal ketika kita menghitung future value dari suatu tabungan misalkan, maka itu akan lebih mudah karena tingkat suku bunga dari tabungan cenderung mudah untuk dihitung karena sudah ditetapkan ya, dibandingkan dengan kita menghitung future value dari suatu tingkat pengembalian dari pasar saham atau dari suatu sekuritas di pasar modal. Karena untuk menentukan berapa tingkat pengembalian yang kita inginkan atau yang kita harapkan dari suatu saham itu lebih sulit, sehingga perhitungan future value juga akan menjadi lebih rumit daripada menghitung tingkat suku bunga dari suatu aset yang mudah dihitung tingkat suku bunganya. Nah, dari contoh sebelumnya, kita bisa membedakan hasil perhitungan dengan menggunakan simple interest yang memberikan hasil 1.500.000, sedangkan menggunakan compound interest itu mendapatkan hasil yang lebih besar yaitu sebesar 1.610.000 rupiah. Ya, dari sini terlihat jelas bahwa ada perbedaan hasil di mana perhitungan bunga majemuk atau compound interest itu menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada simple interest ya. Karena jumlah uang yang ada di dalam perhitungan compound interest itu akan diakumulasikan dari periode berikutnya. Nah, sekarang tentang present value yang punya rumus future value dibagi dengan 1 ditambah I dipangkat dengan M. Jadi apa itu present value? Present value berbeda ya dengan future value yang menghitung uang yang akan diterima di waktu yang akan datang. Present value digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari sejumlah uang pada waktu yang akan datang. Nah, untuk memudahkan pemahaman, ini kita buat contoh ya. Sebagai misal, kita ingin tahu jika di masa yang akan datang, future value, misalkan di tahun pertama, tahun depan misalkan, sekarang adalah tahun 0, tahun depan adalah tahun pertama, kalau kita memiliki uang sebesar 1.100.000 rupiah tahun kedua
atau 2 tahun berikutnya Rp1.210.000, tahun ketiga kita memiliki Rp1.331.000, tahun keempat Rp1.464.100, dan tahun kelima kita memiliki Rp1.610.510. Maka pertanyaannya adalah berapakah nilainya sekarang atau present value-nya apabila digunakan diskon faktor sebesar 10%. Nah, kita bisa menghitung dengan perhitungan present value menggunakan rumus tadi. Present value dari tahun pertama ini berarti adalah Rp1.100.000 dibagi dengan 1 ditambah 10% pangkat 1. Maka hasilnya adalah 1 juta. Artinya, jika di tahun depan kita memiliki uang sebesar Rp1.100.000 dan tingkat bunga yang berlaku di pasar adalah 10%, maka uang tersebut nilainya sekarang itu adalah Rp1 juta. Nah, bagaimana dengan yang tahun kedua? Perhitungannya sama. Perhitungan di tahun kedua untuk present value tahun kedua yaitu sebesar Rp1.210.000 dibagi 1 plus 10% pangkat 2, sehingga hasilnya adalah 1 juta. Artinya sama, bahwa seandainya di tahun kedua atau 2 tahun lagi dari sekarang kita punya uang sebesar Rp1.210.000, maka nilai sekarangnya adalah Rp1 juta. Seandainya tingkat suku bunga yang berlaku adalah 10%. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung tahun ketiga, present value-nya sama juga 1 juta. Tahun keempat, dari 1.464.100, kita mendapatkan present value sebesar 1 juta juga. Dan di tahun kelima, seandainya 5 tahun lagi, kita punya 1.610.510, maka nilai uang sekarangnya adalah 1 juta. Nah, itu adalah contoh perhitungan dari present value. Dari contoh tadi, jadi kalau kita tadi bicara dari present value ke future value, kita ada suatu istilah yang dinamakan dengan compounding. Maka seandainya kita akan menghitung present value, kita menggunakan istilah namanya discounting. Ya. Nah, ini hanya sekedar untuk mengingat bahwa ada 2 istilah yang penting. Yang satu adalah compounding dan yang kedua adalah faktor diskonto atau discounting.